Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu 13 setelah Trinitatis 14 September 2025 tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat 32. Injil menurut Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 32 saya akan baca bagi kita semua demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mana lebih indah didengar, kata pulang atau kata pergi? Yang mana lebih indah, kata pulang atau kata pergi? Ya, yang gak indah itu adalah pergi gak pulang-pulang. Benar? Yang tidak indah itu adalah pergi dan tak pulang-pulang. Kalau pergi dan akhirnya pulang, itu masih baik. Itu sebabnya ada kalimat begini, sejauh apapun Anda pergi, jangan lupa untuk pulang. Sejauh apapun Anda pergi. Kenapa saudara? Namun kata pergi bisa berarti luas.
Kata pergi itu bisa semau kita. Kata pergi itu bisa ke daerah manapun. Kata pergi itu bisa sekehendak kita. Tetapi pulang itu berarti kembali. Jadi sejauh apapun Anda pergi, meninggalkan apa yang baik, sejauh apapun seseorang pergi sampai melupakan hal-hal yang benar, firman ini mengajak, pulanglah. Sebab seberhasil atau tidak berhasil apapun kita, tidak ada orang tua yang tidak pernah menanti kepulangan anaknya. Amin. Gagal atau tidak gagal, cum laude atau tidak cum laude sekalipun, barisan terakhir waktu wisuda pun mamanya tetap senyum. Anakku sudah boha eda baritanya anak mi ngamulak juara 3 si mahoida dan ngurus samui. Jadi nggak perlu banyak tanya, cukuplah aku yang tahu dan yang penting anakku sudah. Jadi saudara, pulang pada apapun, pada siapapun dan dimanapun, apapun itu, yang terpenting adalah setelah kita jauh berjalan, setelah kita lama pergi, kita memang butuh untuk pulang. Saya mau katakan pulanglah. Barangkali dengan pulang kita tahu sejauh apa kita telah melangkah, selama apa kita telah pergi, dan sependek apa kita punya kesempatan. Caption. Sekali lagi, pulanglah. Barangkali dengan pulang kita tahu sejauh apa kita telah melangkah, selama apa kita pergi, dan sependek apa kita punya kesempatan. Pulang saudara. Jadi udah boleh pulang nih, jangan dulu, bentar lagi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, demikian dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebelum lebih dalam saya memberikan penjelasan, saudara, kita buka dulu di awal. Sebenarnya setelah saya baca tadi firman dari ayat 11 sampai 32, yang hilang, yang sulung atau yang bungsu, silahkan. Yang hilang, yang sulung atau yang bungsu? Bungsu, sepakat? Kita keep jawaban Manginang. Tapi lihat nanti. Nah, perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang memberitakan kasih Allah yang begitu luas kepada orang-orang berdosa. Itu makanya dalam judul yang lain, saudara, kalau di Alkitab terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dia membuat judulnya adalah anak yang hilang. Sementara yang lain mengusulkan seperti ini, bolehlah judulnya perumpamaan anak yang berfoya-foya. Ada yang mengusulkan begitu, atau Parable of the Prodigal Son. Atau ada yang bilang 2 saudara anak yang hilang, two brothers lost son. Atau ada yang bilang Bapa yang mengasihi, loving father. Ada yang bilang Bapa yang rindu, love sick father. Atau ada yang terakhir begini, judulnya harusnya Bapa yang mengampuni atau forgiving father. Tapi apapun itu, saya mau katakan, perumpamaan ini menunjukkan kedalaman, keluasan, ketinggian kasih Bapa kepada orang-orang yang berdosa. Tentang apapun judul yang mau disebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menunjukkan bagaimana dalamnya, bagaimana tingginya, dan bagaimana luasnya kasih Bapa yang mau mengampuni kehidupan orang-orang berdosa. Mungkin saya mau katakan begini, saudara, kisah tentang anak yang hilang ini bisa saja terjadi dalam pengalaman real kehidupan kita. Jangan-jangan salah seorang dari kita ini adalah anak yang hilang sekarang. Kenapa saya berani bilang begitu? Mungkin ini adalah bagian pengalaman orang tua dengan anak. Dia punya anak tapi hanya bertelepon ketika tanggal muda. Ma, uang kos. Bertelepon ketika butuh uang saja, BU. Kalau BU itu ada BGS. Bukan endorse. Kalau hanya butuh uang, begitu. Jangan-jangan kita adalah anak yang hilang atas hubungan kita dengan orang tua kita. Ada orang tua yang sudah lelah menasehati, nah tamatlah kau. Kawan satorbangmu sudah 2 anaknya. Jadi maksud mama,
Gitu kan? Jangan-jangan kita sudah jauh hilang kawan-kawan, saudara-saudara. Berulang kali dia menasehati, tidak berubah. Atau dia mengikuti keinginan-keinginannya dalam kehidupannya. Tapi perumpamaan ini lebih dalam menjelaskan tentang Bapa yang penuh kasih itu, sejauh apapun kita berdosa, meninggalkan dia, namun dia senantiasa menantikan kita bertobat, menantikan kita kembali, dan menantikan kita pulang kepadanya. Lihatlah. Itu makanya saya katakan tadi, membuka khotbah, sejauh Anda pergi, sejauh apapun, ingat untuk pulang. Karena pulang adalah tanda kutip dalam firman ini, pertobatan. Jadi kalau sudah sangat jauh saudara-saudara, sampai melukai hati banyak orang, saya bilang hari ini, pulanglah. Ya, bertobatlah. Tidak ada orang tua yang walaupun anaknya seberdosa apa, sadarion hudokot dang anakku beho, helaku namaho, dang dong. Anak tetap anak, hela tetap, parumain tetap. Tidak kemudian saudara berdosa lalu saudara berenya, enggak. Anak tetap. Seburuk apapun Anda mencoret wajah orang tua kita, anak tetap, harta warisan tetap dibagi. Ya kan? Tapi nanti dulu pembagiannya. Lihat saudara. Itu sebabnya dikatakan begini. Ada seorang bapak memiliki 2 anak. Pertanyaannya, kenapa 2 anak? Firman ini saudara kalau kita gali sangat dalam maknanya. Kenapa 2? Tidak bisa 3, 4, 5, 6? Bisa, tapi 2 adalah mewakili sikap. Sifat anak biasanya patuh dengan orang tua, dan satu lagi tidak patuh dengan orang tua. Jadi 2 itu melambangkan sikap menerima kasih karunia, dan yang satu lagi tidak menerima kasih. Jadi boleh 7 anaknya, 4 setia, 5 lagi, 4 setia 3 lagi. Saudara, di antara beberapa saudaramu Anda di pihak mana? Sayang papa, sayang mama, sayang opung, atau sayang mantan? Yang mana? Anda berdiri di mana? Ini tentang dua sifat. Jadi apapun itu boleh 7 anaknya, tapi lihat. Ada anak yang peduli dengan orang tua, tapi ada anak yang bertahun-tahun tidak pernah memberi kabar tentang orang tua. Itu tentang 2 sifat saudara. Jadi kalau dikatakan 2 di situ, itu mewakili siapa? Kita mau katakan begini. Yang sulung itu adalah mewakili ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel yang sudah pertama dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Dan yang bungsu itu adalah yang kemudian percaya kepada Yesus. Maka itulah gambaran sulung dan bungsu. Dikatakan begini, suatu hari anaknya yang bungsu meminta harta warisan untuk menjadi bagian si bungsu. Saudara perhatikan dulu, lazim enggak seorang anak minta harta warisan ke orang tua kalau orang tuanya masih hidup? Kalau kita orang Batak, wajar enggak ini? Wajar enggak? Enggak wajar. Di tradisi Yahudi juga tidak wajar seorang anak yang kalau bapak dan mamanya masih hidup, tidak wajar meminta perbagianan. Mak, bagikanlah harta warisan kami. Masih tingkat 3 dia kuliah. Nongritik doh. Sikolam peso saya doh minta harta warisan kok. Bulus mau keluar sejabun kan gitu ya. Karena enggak lazim saudara. Lihat. Janggal ya, karena tradisi Yahudi sekali lagi pembagian warisan itu dibagikan setelah orang tuanya meninggal. Itu makanya kalau ada pembagian warisan setelah orang tua meninggal, ada yang sampai marbadai antara udak kita dan bapak tua kita, namboru dengan amang boru, mardomu di Tanorara. Mungkin saudara generasi muda yang ada di sini belajar banyak hal lah tentang firman Tuhan. Mungkin saudara sampai tidak cakapan dengan tubuni bapak tua karena apa? Karena persoalan harta warisan. Mereka yang berkelahi kita yang kena. Dak kue tong anak kue alaniaha. Bapak ni dak kasea. Apa pula? Lihat. Setelah pembagian harta warisan itu, saudara, di orang Batak juga seperti itu. Tidak lazim sekali lagi. Berarti meminta pembagian harta warisan itu sama dengan menganggap orang tuanya sudah mati. Jadi kalau meminta pembagian harta warisan sebelum orang tua mati, itu sama dengan menganggap orang tua sudah mati. Jadi harapan impian bapaknya ini sebenarnya
sebenarnya gini saudara-saudara, orang tua mana yang pengen misalnya kan, setelah mereka tua pada akhir hidupnya, lalu mereka bagikan di Hoamang, villa na di Puncak Ima, na di Bogori, di Hoamang, jabu na di Jamin Ginting Ima, si opak tingkati, alai di siap pudanon, lubang nitakar madison, ala dang adok kasihanyon gitu ya. Mangalot terus karyajonyon, kuliah pidak tamaton gitu ya. Jadi udah ku sekolahkan ini tinggi-tinggi tapi tak pernah tamat, anggap aja lah uang sekolahnya itu pajayannya begitu. Itu baru dilakukan seperti itu saudara. Ya, itu makanya ini sedikit lagu ini agak sedikit menggelitik di bawah saya. Terserah ini lagu agak sedikit joke atau apalah, tapi ada pesan juga di dalamnya yang gini. Mungkin saudara-saudara pernah dengar gini. Opuku si raja tano, bapakku si gadis tano, Roma au. Roma au si rabun. Kamu udah madok nih. Jadi gini, harusnya kan gini. Orang tua mana yang gak pengen melihat anak-anaknya lebih daripada dia. Dan sampai sekarang yang saya pahami filosofi orang Batak itu, kalau orang tuanya, bapak mamanya sudah berhasil, dia mau anaknya jauh lebih tinggi lagi daripada itu. Itu makanya dikatakan, hugogo pema cari arian nang botari lau, pasti kolahon anak ki, geleki. Karena apa? Orang tua kita mau lebih tinggi dari dia. Tapi apa? Kondisi real menunjukkan anak ini meminta harta warisan, harta pembagian sebelum bapaknya meninggal. Yang luar biasa begini. Kenapa bapaknya mau? Kenapa bapaknya mau saudara? Harusnya bapak punya hak otoriter dong. Bemerhuli anu tuh ho, nang goliakmu peso sumantu au begitu. Tapi kenapa bapaknya mau? Kalau bapak digambarkan sebagai Allah di sini, saudara saya ingatkan. Begitulah bapak menunjukkan Allah yang penuh dengan kasih. Jadi kepada kita diberi kesempatan, ya silakan ini. Kenapa diberikan kesempatan? Manusia itu saudara merasa lebih tahu apa yang baik dalam hidupnya. Itu makanya Bapak itu kasih, nah ini. Itu makanya kita tidak boleh merasa kita lebih tahu tentang hidup kita ini ketimbang Tuhan. Kalau dia adalah Bapak yang penuh kasih, dikasihnya, nah silakan begitu. Tapi setelah dikasih, bagaimana kemudian anaknya itu mengelola? Lihat, bapak itu memberikan, padahal sebenarnya tentang hak warisan, ada hubungan yang erat antara bapaknya, tanahnya dengan hubungannya dengan identitas bapak yang terjalin erat dengan tanahnya. Jadi gini, di Israel itu tanah itu juga sebagai dari bagian identitas. Jadi di mana dia berada, ada tanahnya di situ, itu makanya tanah warisan tidak boleh dijual. Yang saya tahu saudara di suku Minang itu ada satu tradisi tidak boleh menjual tanah. Apalagi tanah, iya tidak boleh. Nah di sini juga sebenarnya diajarkan tidak boleh menjualnya. Tapi ketika dia minta dikasih oleh Bapak. Sekali lagi ini menunjukkan tentang Bapak yang penuh kasih itu. Dan ternyata saudara, di tradisi kita, di budaya masyarakat kita, ada budaya malu dan hormat. Benar? Ada budaya malu dan hormat. Sebenarnya gini, ketika anak bungsu ini meminta hak warisannya sebelum bapaknya mati, dia sedang mempermalukan bapaknya di hadapan banyak orang. Jadi jangan dulu minta harta warisannya. Pak, bagilah harta warisanku, udah ada cewekku. Cewek donimu kan. Nang dong do belingmu hasianin nak. Bahasa. Jadi jangan dulu. Gini. Sekali lagi. Ada budaya malu dan hormat bagi tradisi Yahudi. Ketika kita meminta harta warisan belum waktunya. Itu sama dengan mencoret wajah orang tua saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh anak bungsu itu. Dan biasanya kalau ada orang yang mempermalukan diri sendiri. Meminta warisan itu. Atau itu boleh dikeluarkan dari kakak. Anggota keluarga. Jadi gini, sebenarnya sang bapak ini sudah boleh mengeluarkan nama anak bungsu dari daftar keluarga. Karena apa? Haknya sudah dia ambil.
Sudah diambil. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak? Dan menurut Yahudi saudara, putra sulung itu dalam pembagian hak warisan, putra sulung itu, anak sulung itu menerima 2/3 dari harta warisan bapaknya. Dan bungsu menerima 1/3. Siapa anak sulung di sini? Ada? 2/3 samamu. Yang bungsu 1/3. Lihat, siapa lebih banyak? Siapa lebih banyak? Sulung atau bungsu? Sulung. Di tradisi kita beda kan? Melihat daerahnya juga. Saya tahu di Samosir sebagian beda. Tapi di kita biasanya yang lebih banyak kepada siapa? Sulung atau bungsu? Tabu aka bungsu. Yang mana bungsu? Biar nanti dicatat para ciwi-ciwi di sini biar bisa didekati. Iya kan? Jadi bayangkan 2/3 dan 1/3. Itulah pembagian harta. Jadi gini saudara. Si bungsu salah karena apa? Dia mengambil inisiatif yang seharusnya hak bapaknya. Itu hak bapak. Kalau aku mau membagikan hartaku, warisanku sebagai orang tua, itu hakku. Tetapi lihat si bungsu yang tidak tahu diri ini. Dia bilang ke bapaknya, sekarang bagi hartaku. Kalau enggak kurus kau nanti kalau tua. Kau pasti tua kan? Gitu. Aduh gak songoni kita. Bapak kan tua nanti. Jangan nanti kau tua, aku biarkan kau. Janganlah kawan-kawan. Ingok patik palimahon. Amin. Nah, itu dia ambil haknya. Dia memperlakukan ayahnya seolah-olah meninggal. Jadi molo di Jalau Hita kata begini, kalau ada orang yang meminta harta sebelum kematian Bapak, itu sama dengan madokon ngamate be bapakku begitu. Bayangkan. Padahal bapaknya itu adalah bapak yang penuh kasih. Jadi kalau bapak mama kita baik, jangan diototoi. Ma, praktek kami bulan 7. Tapi udah lewat bulan 7. Iya kan kemarin gak meminta sama mama. Nanti lagi kami ada praktek kedua, ketiga, keempat. Tiap hari kami praktek mak. Maka butuh dana sebanyak ini. Saudara saya mau ingatkan begini. Tapi setelah dibagi, dia ingin melihat pemandangan yang ditawarkan oleh dunia. Setelah harta itu dibagi, dia ingin bebas, dia ingin melakukan apa yang dia inginkan, dia melakukan apa yang dia mau. Dan ternyata orang yang seperti ini adalah orang yang membenci pengawasan. Dia tidak mau diawasi oleh siapapun. Itu makanya setelah dia menerima harta warisan itu, dia pergi meninggalkan orang tuanya. Dia tidak mau ada orang yang melihat dan mengintai dia. Dan lihat, dia tidak pernah berniat untuk pulang. Karena apa? Catatan Alkitab menunjukkan begini. Lalu dia pergi dan menjual semua harta warisannya. Kalau dia mau pulang, dia tidak akan jual semua dulu hartanya. Benar? Berarti tidak ada maksud lagi pulang anak yang bungsu ini. Tapi lihat nanti. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang dikatakan di situ dengan uang hasil penjualan warisan itu. Dikatakan di situ ayat keberapa lagi tadi? Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di ayat berapa saudara temukan? Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Ayat 12. Mari kita baca. 2, 3 ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian. Lalu pergi ke negeri. Saudara saya mau tanya. Apa itu negeri yang jauh? Ingat. Negeri yang jauh adalah. Barangkali Medan ini juga negeri yang jauh. Saudara bisa menjadi anggota gereja yang baik. Ibadah setiap minggu tidak bolong-bolong. Guru sekolah minggu. Anggota kor. Song leaders. Pemusik. Tapi saudara sedang berada di negeri yang jauh. Lalu apa yang dimaksud dengan negeri yang jauh? Negeri yang jauh adalah diukur dengan jarak antara kita dengan Tuhan. Kalau saudara bilang saya melayani tapi jarakmu dengan Tuhan jauh. Saudara berada di negeri yang
Jadi negeri yang jauh itu adalah tempat dimanapun kita berada di luar dari kehendak Tuhan. Itu negeri yang jauh. Sekali lagi, negeri yang jauh itu adalah tempat dimanapun kita berada di luar dari kehendak Tuhan. Langkah-langkah kita, pikiran kita berada di luar kehendak Tuhan. Itu negeri yang jauh. Saudara coba lihat dulu ke dirimu. Apakah saudara berada di negeri yang jauh hari ini? Sebagai anggota KOR, sebagai punguan INA misalnya di sini, sebagai KOR AMA di sana, sebagai Naposo Bulu, sebagai song leader, pemusik, pendeta, sintua. Jangan-jangan saya berada di negeri yang jauh. Saya lakukan tapi saya berada di luar kehendak Tuhan. Maka saudara lihat, yang dilakukan catatan Alkitab gini, nanti yang luar biasa. Dikatakan begini, dia pergi menghabiskan uangnya dan dia berpoya-poya. Alkitab di ayat yang ini di awal dikatakan dia hanya berpoya-poya. Lihat nanti. Anak sulung menambahkan kalimat apa di belakang? Lihat. Dia berpoya-poya. Dikatakan sekali lagi dia menjual harta yang diberikan oleh bapaknya. Dia tidak mau adapun yang, dan sekali lagi dikatakan dalam tradisi Yahudi dimungkinkan dikatakan begini, dia pergi ke Roma dan ke Antioquia dan dia menikmati hidup yang penuh kemewahan di sana. Dia menikmati yang hidup yang menjauh dari Tuhan. Tapi lihat, yang namanya uang, apalagi cuman menghabiskan yang kita punya tanpa ada sumber pendapatan, pastilah habis. Tanya bapak dan mama kita atau sekalian saudara yang sudah bekerja. Iya kan? Uang segini aja susah kita kelola, kan begitu. Dia hanya mencari harta warisan bapaknya, ditumpuknya, lalu itu yang dipakainya setiap hari. Dan ingat, hidupnya berpoya-poya, berarti bukan untuk kebutuhannya. Saudara lihat, sebanyak apapun harta yang ditimbun, kalau uang masuk kemudian tidak ada, itu akan habis segera. Apalagi dia berpoya-poya. Lihat, saat uang itu habis, ini yang perlu dulu. Hidupnya bertambah susah. Saat negeri di tempat di mana dia tinggal itu terjadi kelaparan. Lalu setelah terjadi kelaparan, dia harus memutuskan, dia harus dia harus memutuskan untuk bekerja kepada seorang petani yang tinggal di sana. Dan dikatakan gini saudara, itu dimungkinkan bukan orang Yahudi tapi non Yahudi, karena orang Yahudi tidak mungkin memelihara babi. Itu dipastikan orang non Yahudi. Jadi dia mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Bayangkan dulu. Dari konglomerat sampai melarat benar-benaran, itu dia alami. Itu makanya ada ungkapan begini saudara. Pengemis tidak boleh pilih-pilih. Jadi kalau sudah mengemis gak boleh pilih-pilih. Kenapa? Dan ia pun melakukan dosa, memaksa, dan lihat. Dosa memaksa kita untuk mengubah selera. Karena dia sudah berdosa, lihat, seleranya sudah beda. Tadinya nongki di tempat-tempat cantik. Tanggal-tanggal muda sudah di tempat-tempat tertentu. Tapi lihat, dosa mengubah selera. Tiba-tiba kalau sudah berdosa, nasi harga 5.000 pun dengan telurnya setengah, mie-nya setengah, oke lah, yang penting makan. Maka dosa bisa mengubah selera Anda. Benar? Ya, kalau dosa sudah ini, kalau nafsu duniawi sudah merajalela dalam hidup kita, itu bisa mengubah selera kita. Yang jelek sekalipun bisa jadi cantik, karena apa? Dosa mengubah selera. Maka hati-hati dengan dosa saudara. Kalau sudah berdosa, pesek 7 kilometer tuh bagas, penampakan di wajah kita seperti mancung 5 kilometer ke depan. Maka hati-hati dengan, lihat, tidak pernah dipikirkannya bakal makan makanan babi, tapi di sini diminta, bolehlah aku makan makanan babi, tapi orang yang memelihara babi itu pun tidak mau dan tidak enggan memberikan kepada dia. Dang tarhona tuh tumagot tu babiku. Anggo babio boy jualun anggo ho ina maho herasongoni mai. Iya kan? Apalagi menjelang bulan 12, bayangkan saudara lah dulu. Berapa sekilo itu? Anggo boy jualun anggo ho ina maho. Jadi saudara lihat, dosa menjanjikan kesenangan tapi berakhir pada kesedihan.
Dosa menjanjikan kesenangan tapi berakhir kepada kesedihan. Inilah akibat dari melarikan diri dari Allah Bapa hingga putus asa, kesepian, kehinaan, harta habis, dan seiring dengan itu teman-teman pun hilang. Benarong dori hita dongat tagudang kebanyakan. Tapi kalau sudah tidak ada, kalau uang ada, kawan pun banyak. Kalau uang tidak ada, bego pun takut mendekat dengan kita nenek. Saya pernah baca caption yang seperti itu. Ya, waduh bego mebir mangida hita teh. Kan gitu. Kalau uang banyak, tondongmu banyak. Kalau uangmu tidak ada, bego pun menghindar darimu ninna. Enak waduh mah. Nah, itu yang terjadi di dia. Memang itu makanya orang Batak bilang donga mekel do gudang donga tangis. Banyak kali persoalanku. Tahu ton DL derita lu. Tahu kok, bro. Udah dapat nomor WA yang di sampingku tadi itu. Yang gereja itu kami gitu kan. Ya kan? Senang kali lah kau ya. Iya, itu laki-laki yang kuharapkan selama ini. Senang. Setelah itu apa? Saudaralah yang tahu alur selanjutnya. Tapi lihat, yang terjadi kemudian apa? Pemuda itu mengubah keadaan. Setelah dia sadar, ternyata dia bilang begini, dia sadar saudara. Jadi yang penting dari keberdosaan itu adalah segera sadar. Itu yang penting. Yang terpenting dari segala keberdosaan adalah segeralah sadar. Kalau tidak sadar, saudara mati dalam dosa. Kita mati dalam dosa. Setelah dia tahu lalu dia bilang begini, Bapakku punya banyak upahan di sana. Sementara aku di sini makan makanan babi. Jadi yang perlu itu adalah sadar. Tapi apa yang membuat saudara? Yang membuat dia sadar pertama-tama adalah karena lapar. Jadi pertama-tama bukan karena kesadaran diri, karena lapar. Jadi hati-hati dengan lapar. Saudara kalau lapar, goreng yang sebesar ini pun kayak segini kita lihat kan. Gitu. Pengen aja kita makan gitu. Jadi hati-hati. Seberdosa apapun, yang pertama adalah saudara perlu sadar. Maka si anak bungsu ini dia sadar, dia mengakui dosanya, dia mengakui kesalahannya. Jadi gini saudara, kesalahan adalah mengakui dosa atau kesalahan adalah syarat mutlak untuk memperoleh pengampunan. Sekali lagi, mengakui dosa dan kesalahan adalah syarat mutlak untuk memperoleh pengampunan. Tidak mungkin saudara memperoleh pengampunan kalau tidak mengakui dosa dan kesalahanmu. Tidak akan pernah. Kalau kau bilang, mak gagalnya aku kuliah. Selama ini gak pernah aku pergi ke kampus. Saudara kalau sudah sadar, maka mama mengampuni. Sudahlah, kau tetap anakku. Bagiku kau SPD. Apa SPD? Tunggu dulu ku ingat ya. Jadi biar anak orang SPD di hatiku kau tetap SPD. Nungguin ya. Nantilah tunggu ku ingat dulu ya. Jadi saudara, jadi gini, segagal apapun kita kemudian lihat, jadi perlulah sadar. Tapi yang luar biasanya, ini yang tidak habis-habis kita pikirkan. Seberdosa apapun anaknya itu, lihat, bapaknya ternyata sudah menanti anaknya kembali untuk pulang. Dan tangannya sudah terbuka. Itulah menunjukkan bapak mana sih yang tidak mau memberikan pengampunan kepada anaknya. Setabi hudok inang akadongan hasian tondi laus adong anak niamang nana salah langkah dan anak perempuannya salah langkah. Pada akhirnya bapaknya akan bilang, toema pahopuki mana huida molo omak nai dok bapak nai magi gaun. Itu ya. Pada akhirnya lihat, pada akhirnya dia akan diterima kembali pulang. Lihat bapak mana? Naso bapak-bapak dope hita. Iya kan? Naso oma-oma dope hita. Hamu. Kalau nanti sudah bapak-bapak dan mama-mama baru tahu kita rasanya. Sekarang kita bisa bilang, kalau aku mamanya itu kumatikan. Naso oma-oma dope hasian. Itu anak kota mah baik kedua sone. Iya kan? Itu makanya bapak-bapak ini kan terlalu apa? Tadi di agenda kita itu juga seperti kasih bapak kepada anak yang selalu apa? Lihat.
Jadi saudara, sejauh apapun berdosa pulanglah. Satu-satunya yang penting adalah si bungsu itu harus pulang. Lalu apa intinya? Kasih karunia Allah yang melimpah. Catatan gelap dalam dirinya dihapus. Jangan jalani sisa hidup dengan persembunyian. Jangan. Banyak orang yang menjalani hidup dengan persembunyian. Tidak sadar dengan dosanya. Saudara, kalau terus bersembunyi dalam keberdosaanmu, kamu tidak akan bisa hidup bebas. Di sini terus. Tuhan, kenapa dulu aku mau ya sama lelaki hidung belang itu? Gitu. Maka saudara-saudara hati-hati bergaul ya. Selalu nih di sini. Merasa bersalah, bersembunyi terus. Yang luar biasa dia bilang, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kita berdosa, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga. Lihat luar biasanya dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia datang, lalu dibuatlah pesta. Lalu bapaknya bilang, sekarang ambillah jubah, kenakanlah cincin, lalu kenakanlah apa? Pakaian yang bagus dan kenakanlah sepatu pada kakinya. Ternyata setelah itu dibuat ada perayaan dan pesta. Pulanglah anak sulung. Ini yang luar biasa, lihat. Setelah dia pulang ditanya kepada hamba. Pesta apa ini? Yang luar biasa. Adikmu sudah pulang. Lalu dia bilang, loh, dia komplain bapaknya. Pak, selama ini aku berserta dengan engkau, tak pernah satu ekor kambingmu pun kau kasih untuk berpoya-poya atau namanya berpesta dengan kawan-kawanku. Anakmu yang sudah hilang itu, lihat, yang bersama dengan pelacur-pelacur, nih, siakangan tak tahu diri. Dia tambah narasi. Itu makanya di atas tadi disebut hanya berpoya-poya, tapi di bawah dia tambah kata bersama-sama dengan menambahkan kalimat buruk terhadap adiknya. Saudara, setelah seperti itu kata bapaknya, lihat, ini luar biasa. Lihat anakmu itu. Sopan enggak? Kalau saudara bilang sama bapakmu, lihat anakmu itu, sopan? Enggak sopan. Harusnya dia bilang, Pak, lihat adikku itu. Itu baru. Yang setara dengan dia, bukan yang di atasnya. Lihat kedalaman firman ini saudara. Lihat anak, jadi gini. Dia tidak mau mengakui si bungsu yang hilang itu sebagai saudaranya. Tapi dia bilang, ini anakmu yang tidak tahu diri. Lihat. Bapaknya yang disalahkan, tidak tahu diri, tidak tahu mendidik. Tapi dia membersihkan diri, itu bukan saudaraku. Saudara, seberdosa apapun temanmu, terima dia sebagai saudara. Dosanya yang saudara benci, orangnya terima. Amin. Jijik aku yang itu. Kenapa? Mulutnya itu jabir, udah mau kupotong itu, kupangkas gitu. Saudara, sekali lagi, si bungsu ini tidak mau menerima sebagai saudaranya, tapi dia bilang, ini anakmu yang tidak tahu diri itu. Gitu. Jadi yang disalahkan siapa? Bapaknya tidak tahu mendidik. Lalu dia bilang, ayolah pestalah kita. Aku enggak mau. Saudara, setelah semua orang masuk ke dalam rumah, berpesta makan makanan hidangan, si bungsu itu yang keluar dari rumah. Dalam sekali firman ini. Tadinya anak bungsu yang keluar, si sulung di dalam. Setelah pesta perjamuan itu terjadi, justru si sulung yang keluar, si bungsu yang, kalau si bungsu itu sudah bertobat dan kembali kepada Bapa, pertanyaannya kembali tadi, siapakah anak yang hilang? Siapa anak yang hilang? Siapa? Keduanya hilang. Tapi ingat, si bungsu tahu dia hilang dan dia bertobat. Sementara si sulung dia tahu hilang. Firman ini tidak menceritakan kemudian apakah dia bertobat atau tidak. Clear? Iya. Jadi saudara hari ini pulang bawa kedalaman firman yang sangat mendalam. Ya. Jadi jangan-jangan kita adalah gini saudara. Saya mau katakan begini. Jangan-jangan saya mau katakan. Dosa pembenaran diri dan kesombongan bisa sama seperti dosa kedagingan. Tapi lihat. Sering lebih mudah mengasihi anak bungsu yang bejat daripada anak sulung yang sombong dan menghakimi. Dia yang berdosa. Dia gitu. Sok bersih. Padahal dia yang paling berdosa. Kau yang paling berdosa, kau gitu. Sementara dia merasa dirinya
Sekarang banyak terjadi. Menunjuk orang, iya dia yang paling berdosa, kami bersih kami. Makanya kami di barisan paling bersih. Hati-hati saudara. Tidak lebih bersih orang yang sombong dan menghakimi orang lain dan menganggap dirinya bersih. Kalau kita mengaku hari ini kita semua adalah orang berdosa, saya katakan sadarlah akan dosamu. Dan yang luar biasa dari firman ini adalah kita melihat kebaikan Allah memberikan pengampunan kepada kita. Buka pasal 15 ayat 7, di sampingnya itu ayat 7. Silakan saudara sebelum kita amin. Ayat 7. Aku berkata kepadamu, boleh? 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kalau ada orang satu berdosa yang bertobat, di surga itu akan ada puji-pujian. Puji Tuhan, lihat. Nanti bandingkan, boleh baca di rumah, Matius 20 ayat 1 sampai 16 gini. Ada 3 orang pekerja yang bekerja kepada tuannya. Satu masuk pukul 9, satu masuk pukul 12, satu masuk pukul 5. Setelah Tuhan memberikan gaji yang sama, saudara, gaji yang sama. Yang masuk pukul 9 itu komplain, dia bilang, Tuhan kenapa sama? Lihat, betapa irinya dia. Saudara, kalau diberikan kepadanya gaji yang sama, dan kepada yang masuk jam 5 dikasih gaji yang sama, sepanjang tidak mengurangi bagianmu, syukurilah itu. Kan tidak dari punyamu diambil untuk membagi ke orang lain, kecuali dari punya kita diambil. Maka gini, kalau ternyata yang bertobat pukul 5 nanti berada di sorga, itu adalah sukacita kita bersama-sama. Amin. Iya, jangan bilang, iya berdosa kali dulu itu di gereja menggoik-goik terus dari belakang itu, kok bisa masuk surga tuh Tuhan? Yang masuk 12, pukul 9, pukul 12, pukul 5. Kalau dia bertobat, bayangkan. Yang di sebelah kanan Yesus pun nyawanya sudah di lehernya. Lalu dia bilang, dia akan mati. Tapi Tuhan bilang, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lihat, kebaikan Tuhan itu. Saudara, sejauh apapun Anda sekarang sedang jauh dari jalan yang benar, saya mau panggil saudara, pulanglah. Bapa menunggumu. Amin. Pulanglah, Bapa sedang menunggumu. Iya, jangan ada yang merasa diri benar. Jangan menjadi pendosa yang sombong. Sudah berdosa sombong pula. Biar berdosa, yang penting sombong gitu. Aduh, janganlah. Ya, jadi pulanglah. Tuhan menanti kita untuk kembali kepada Tuhan. Jangan kayak si sulung tadi, ditambahi pula uram-uramnya gitu. Uram-uramnya apa? Dia bersama dengan pelacur-pelacur. Ya, jangan tambahi gosip. Nasi tongi si tong nasalai salah. Lebih daripada itu berasal dari iblis. Maka bertobatlah, metanoia, berbalik ke arah yang benar. Jadi saudara, firman ini mengajak kita sekali lagi. Siapakah anak yang hilang itu? Saya katakan keduanya, sulung dan bungsu. Tapi Bapa yang penuh kasih itu memberikan kesempatan bersama-sama dengan kita untuk kembali pulang kepada Bapa. Apakah saudara berdosa? Apakah saudara berdosa? Bertobatlah. Mengakhiri khotbah ini kita boleh nyanyikan satu lagu ini langsung ke refnya aja. Anak Nalilu. Kita ambil di refnya aja ya. Sebagai orang-orang berdosa kita mau tangan Tuhan menunggu kita kepada jalan kebenaran. Amin. Boleh? Oke. Langsung ref aja.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di surga. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mengenali diri kami. Sejauh mana kami telah berjalan, sejauh mana kami telah pergi. Dan Tuhan memanggil kami untuk pulang kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Seperti firman Tuhan yang telah menguatkan dan mengingatkan kami pada minggu hari ini. Seperti anak yang hilang itu yang sudah sesat meninggalkan jalan kebenaran. Si bungsu sadar dan mengenali dosanya. Dia kembali kepada Bapa. Biarlah kiranya kami juga, jika kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang melakukan pelanggaran di hadapan Bapa, maka hari ini kami datang dalam segala kesesatan kami, kekeliruan kami, dalam segala banyaknya dosa dan pelanggaran kami. Kami mau pulang dan kembali kepada Bapa, bertobat kepadamu sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Maka tolonglah kami, ditolong oleh kekuatan dari Roh Kudus, supaya kami mengenali diri kami, kedalaman hati kami. Bahkan sering sekali kami gagal mengenal diri kami. Tuhan lebih mengenal kami, Tuhan lebih tahu tentang kami, dan Tuhan merancang yang terbaik untuk kehidupan dan masa depan kami. Berkati firman ini menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami semakin mengenal diri kami jauh lebih dalam lagi ke depan, seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang turut hadir di ibadah pukul 18 hari ini, yang bersama-sama hari ini beribadah bersama dengan kami. Berkati untuk semua kehidupan mereka, anak-anakmu yang sedang sekolah, kuliah, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh memakai waktu dan kesempatan untuk mengisi diri mereka dengan berbagai pengetahuan hikmat yang daripada Engkau melalui tempat mereka belajar. Para orang tua yang turut hadir di sini, berkati melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga kami, berkati gerejamu untuk melakukan setiap program-program, sehingga semua itu boleh menjawab kebutuhan jemaat Tuhan. Dan kami boleh membawa yang sesat kembali kepada Tuhan, membawa yang berdosa kembali ke jalan kebenaran, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab satu orang yang bertobat adalah sukacita besar bagi sorga ketika Tuhan menerima kembalinya orang-orang berdosa itu, ketimbang orang yang tidak mengenali dosanya dan bertahan dalam kesalahannya. Terima kasih untuk kedalaman cinta Tuhan, untuk ketinggian kasih-Mu, dan untuk luasnya cinta-Mu yang tidak pernah habis-habis. Demikianlah kami terus mengenali Engkau dan akan semakin memperbaiki hidup dan diri kami, supaya semakin memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dimuliakanlah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.